Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa. Sahabat, kita jumpa lagi dalam obrolan Mang Hadi. Kali ini saya merasa sangat beruntung dan berbeda dari biasanya. Ya, karena tamu kita kali ini adalah seorang pekerja yang boleh dikata sebagai seorang profesional di bidangnya. Ya, pekerjaannya apa dan bagaimana ceritanya? Mari kita ikuti obrolan kita. Selamat datang di Banjarmasin. Selamat datang. Terima kasih, Pak. Pak Pusno ya? Pusno. Wah, saya pakai nggih itu karena saya tahu Pusno ini tiang Jawi gitu. Pasti orang Jawa. Apalagi saya Mang Hadi, Oh, iya. itu mungkin disebut biasanya Hadi Susilo, pakai O gitu. Jadi kita masih adalah dalam bingkai negara Indonesia ya. Jadi kita berdarah Jawa tapi lahir di Kalimantan. Iya. Kalau Pak Kusno lahirnya di mana? Saya asli kelahiran Tuban, Jawa Timur. Tuban. Iya. Tua Tuban, ayo banyak tua ya. Banyak. Memabukkan. Tua Tuban ya. Itu saya ingat masih kecil itu lagunya Tua Tuban. Pak Kusno, tadi saya sebut sebagai profesional. Boleh diceritakan di bidang apa pekerjaan Anda sekarang? Ya, saya dulu seorang prajurit TNI. Yang Prajurit kebetulan- TNI? Ya, prajurit TNI Angkatan Darat yang kebetulan berdinas di Pas Pampres. Pas Pampres ya? Era mulai Ibu Megawati sampai Pak SBY. Iya, di Pas Pampres saja itu Pas Mas. Pampres. Hmm, Sebelumnya saya di Kostrad. Oh Di iya. Kostrad Jawa Timur. Lalu sampai sekarang gimana pekerjaannya? Saya 2019 ada seleksi Sekdes yang dibuka di Kabupaten Kediri. Kebetulan saya waktu itu jadi Babinsa, saya pendaftaran Sekdes. Oh, Anda Babinsa di Kediri, kemudian ada pendaftaran Sekdes, lalu ikut. Apa menariknya jadi Sekdes? Saya kepingin semuanya pengabdian, di tentara juga pengabdian. Saya kepingin pengabdian saya langsung dirasakan oleh masyarakat. Terus terkabul keinginannya jadi Sekdes itu? Alhamdulillah terkabul. Itu dipilih oleh siapa? Melalui seleksi. Seleksi? Iya, tes. Tes ya. Tes. Akhirnya Anda terpilih sebagai Sekdes di desa apa itu? Desa Papar, Kecamatan Papar. Di Desa Papar, Kecamatan Papar, Kabupaten Kediri. Ya tem ya. Ya. Luar biasa juga ini kedatangan Sekdes di acara obrolan Mang Hadi. Lalu kaitannya ini, Anda pernah tugas di mana sebelumnya? Saya sebelumnya di Kostrad di Jawa Timur tahun 2002 saya ikut seleksi Pas Pampres dan saya masuk. Pas Pampres ya. Kalau dilihat posturnya memang cocok dari Pas Pampres. Siap berjibaku ya. Siap nggak siap harus siap. Harus siap ya. Oke. Nah, lalu ketika jadi Pas Pampres, Anda menjadi apa? Jadi ajudan atau jadi apa? Saya di Pas Pampres di grup C yang notabene kepelatihan Kepelatihan dan menangani tamu negara. tamu negara. Tapi kaitannya dengan Pak Denny Indrayana bagaimana ceritanya? Saya 2010 waktu beliaunya masih jadi staf khusus presiden, saya diperintahkan oleh Komandan Pas Pampres untuk menjadi atau mengawal beliaunya. Jadi mengawal Pak Denny Indrayana, Pak Denny Profesor. Indrayana, ya. Iya. Jadi selama 5 tahun. 5 tahun dari 2010 sampai 2015. Berarti hafal dong soal luar dalam di soal Hafal Profesor banget, Denny. hafal banget. Hafal banget. Hafal banget, Kebetulan beliaunya fair terhadap pengemudi, ajudan itu tidak pernah membeda-bedakan. Iya. Iya. Jadi kita sering makan satu meja kalau mau berangkat dinas ngobrol-ngobrol. Pak Denny sebagai apa dulu waktu itu? Staf khusus Bapak Presiden di Staf bidang khusus hukum, Presiden bidang hukum dan HAM serta penindakan korupsi. Iya. Hukum HAM Taskor.
pemberantasan korupsi. Ya, 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 ya. Jadi itu ya. Jadi sudah staf khusus presiden itu sudah dapat ajudan gitu ya? Sebenarnya tidak, karena situasi dan kondisi saat itu memang yang di tugas yang diemban sama Pak Den itu mungkin sangat ya agak kritis, sehingga Bapak Presiden memerintahkan dan Pas Pampres untuk memberikan personilnya ke mendampingi. yang mendampingi. Dan itu 5 tahun ya Pak ya? 5 tahun setelah 2011 beliaunya jadi Wamenkumham. Kami pun diajak ke Kementerian Hukum dan HAM. Oh iya, Iya. tetap jadi ajudan? Tetap jadi ajudan mendampingi beliaunya. Iya. Nah, lalu kesan Anda selain itu tadi ya beliau ramah, suka makan bersama, Iya. hal lainnya yang dasar apa? Profesional, integritasnya tidak diragukan. Tidak diragukan. Tidak diragukan. Setingkat staf khusus saja, saya kebetulan beliaunya fair terhadap saya. Kalau makan di luar, dompet dikasihkan, ATM dikasihkan. Staf khusus presiden, Iya. tabungannya hanya 1.250.000. Serius ini, serius. Staf khusus presiden. Staf khusus presiden. Saya kaget juga. Bisa banyak Pak Kusnol itu bukan? Saya kaget, masa seperti itu, tapi kenyataannya seperti itu. Beliaunya tidak bisa cari sampingan kanan kiri, tidak bisa. Nggak bisa. Ya, pekerjaan itulah yang beliaunya. Jadi sudah banyak cerita juga ya Iya. bahwa beliau orang yang lurus Iya. dan sangat konsisten dengan Iya, apa yang sudah konsisten. dilakukannya begitu sangat. Paling utama adalah profesional, Profesional itu. konsisten, profesional. Integritasnya tidak akan terbelit saya. Iya. Itu yang menjadi pelajaran saya sehingga saya masih dekat sama beliau. Ya, artinya Anda tahu dong Pak Denny, artinya tidak ada kegiatan-kegiatan beliau, aktivitas beliau, katakanlah ketemu dengan seseorang yang bisa berpeluang untuk memberikan sesuatu begitu. Tidak ada. Ya. Boleh saya cerita Pak? Oh silakan. Waktu itu saya masih pangkat Sirsan 2. Sesar dua. Sirsan 2. Beliaunya diundang sama Kakor Lantas, Iya. Pak Joko Susilo. Joko Susilo ya. Dulu Kakor Lantas. Itu pun saya satu meja sama beliaunya. Karena saya seorang prajurit, tahu etika bahwa yang mengundang ini seorang jenderal, polisi. kombes. Saya izin bapak saya buka meja di sebelah. Loh kenapa bos? Saya nggak enak. Loh kamu di sini mendampingi saya. Bahwa kamu sebagai saksi kalau saya dengan beliau tidak ada apa-apa. Kamu kalau ditolak, kita pulang. Oh saya kaget akhirnya ya. Sambil makan antara enak dan nggak enak, dienak-enakin. Karena depan saya seorang jenderal. Aduh. Iya. Tapi akhirnya gimana? Ketemu siapa saja, insya Allah saya diajak. Diajak. Dua ajudan itu ketemu siapa aja diajak. Kecuali ketemu Pak SBY. Iya. Kalau ketemu Pak SBY kan beda. Iya, sama beda. presiden. Yang menugaskan beliau. Iya, betul. Tapi kalau ketemu temennya, teman kuliah, teman apa, sharing, termasuk ketemu Ketua KPK Pak Bambang Wijayanto, kan diajak. Jadi Iya. kalau seandainya hal-hal yang mungkin terkait rahasia negara baru kami dengar. Iya. Jadi secara pribadi integritasnya Pak Kusnol sudah menjamin lah ya. Karena itu tadi kan kalau dalam pertemuan dengan seseorang Ya. untuk ya katakanlah misalnya ada sesuatu yang dibicarakan bersifat rahasia kaitannya dengan korupsi apa segala macam itu sudah tidak mungkin ya. Iya. Jadi beliau sudah menyuruh Pak Kusnol duduk sini. Iya. Kalau Pak Kusnol suruh jauh kita pulang sama-sama. Itulah. Jadi luar biasa. Luar biasa. Iya. Ada cerita lain yang menarik itu mengenai Cerita lain mungkin di akhir-akhir beliaunya menjabat Wamenkumham itu kan ada payment gateway iya, yang katanya korupsi. iya. Saya hakul yakin, saya berani disumpah lillahi ta'ala atau disumpah di atas kitab suci. Saya sebagai seorang muslim Iya. tidak ada sepeser pun yang mengalir kepada itu. Saya yakin itu karena
waktu mungkin kesalahan secara teknis administrasi ya, mungkin terkait pemain gateway, terus berapa bulan tidak setorkan, kas negara dan sebagainya. Saya kurang begitu paham, tapi yang setahu saya beliaunya nggak bakal. Wong saya setiap kunjungan ke Kanwil itu tidak mau dibayarin seorang ke Kanwil, jadi saya yang gesek ATM. Padahal tinggal sejuta berapa tadi ya? Jadi luar Kalau biasa. waktu jadi Wamenkumham itu tabungannya itu sekitar 7,5 juta. 7,5 juta. Luar biasa. Ya, padahal beliau kan berhadapan dengan orang-orang yang tidak tertutup kemungkinan bisa kong kali kong. Bisa. Misalnya yang masuk penjara itu Iya, kan bisa. orang-orang yang orang berduit semua. Kalau misalnya kong kali kong sedikit aja, Kayak bisa kalah itu. udah nggak seperti ini. Prof Denny udah nggak seperti ini. Tapi karena dia tidak mau, dia konsisten dengan integritasnya begitu terjaga, akhirnya ya seperti inilah. Iya. Nah ini kan pilkada nih. Iya. Pilkada sudah selesai 9 Desember yang lalu sudah dilaksanakan, kemudian ya mungkin ada sesuatu, terus beliau menang di MK mengabulkan, lalu PSU tanggal 9 Juni yang akan datang. Melihat nggak perkembangan PSU ini? Ya, saya melihat perkembangan PSU mungkin banyak yang mungkin di luar nalar saya Pak ya. Kalau di Jawa Timur, alhamdulillah pemilihan gubernur Bukovipa itu tidak ada money politik dan lain sebagainya. Iya. Pemilihan Bupati Kediri yang sekarang dimenangkan putra Pak Pramono bersih. Seorang Mas Dito muda, kinerjanya bagus, bersih. Di sini Pak Denny sedang giat-giatnya nih untuk melawan politik uang. Harapan kami masyarakat Kalimantan memilih yang memang benar-benar memperjuangkan masyarakat. Tanda kutip saya bukan karena dekat beliaunya bukan, tapi orang yang dipimpin beliaunya integritasnya bagus, itu sangat bersyukur seharusnya masyarakatnya. Karena kedepannya, jangka kedepannya itu pembangunan akan dirasakan. Iya. Karena udah banyak soal yang gubernur yang integritasnya bagus, pasti dalam ini akan maju. Mudah-mudahan ya maju Kalimantan Selatan. Jadi cerita yang paling penting saya ambil dari Pak Kusnadi tadi adalah bahwa integritas Pak Denny ini menyebabkan beliau istilahnya tidak kaya lah. Iya, betul. Nah, karena tidak kaya itu beliau konsisten untuk tetap berjuang memenangkan pilkada kali ini dengan tanpa uang. Saya terus terang saja terharu juga melihat kawan-kawan relawan ini yang tidak ada mengharapkan, karena sudah tahu nggak ada apa-apanya. Tapi mereka semangatnya luar biasa. Berarti mereka kepingin perubahan. Iya. Ingin perubahan, mudah-mudahan ini bisa tercapai harapan masyarakat Kalimantan Selatan. Ya tentu saja kita berharap hal yang terbaik untuk Banua Kalimantan Selatan. Kan begitu Pak Gusnadi? Betul. Baik, Pak Gusnadi barangkali ada kesan-kesan atau harapan dalam PSU? Ya harapan kami masyarakat sekarang harus lebih cerdas dalam memilih seorang pemimpin, karena kedepannya akan ditentukan seorang pemimpin. Kalau kita salah memilih, nantinya salah juga nanti harapan ke depan. Iya. Sahabat, itulah tadi Bung, atau saya sebut Bung aja karena masih muda kan. Bung Kusno, seorang mantan Pas Pampres, kemudian lebih memilih sebagai sekdes. Jadi sekdes itu apa enak itu Pak? Ya punya tantangan yang lebih. Mengabdi. Karena mengabdi. Terus gajinya berapa? Gajinya ya kalau dibanding tentara ya menang tentara. Iya, tapi sampai memilih jadi sekdes. Iya. Ya.
Tapi ada kepuasan gitu ya? Ada kepuasan di saat masyarakat itu menikmati mungkin kinerja kita, Layanan lah gitu. layanan kita. Itu kepuasan tersendiri bagi saya. Kepuasan batin itu tidak bisa diuangkan dengan Dengan duit ya. Jadi ada kepuasan tersendiri ketika bisa melayani masyarakat. Itu sama dengan saya, karena saya mantan pegawai negeri. Oh gitu ya. Ngerti lah Iya. bagaimana sebenarnya melayani masyarakat. Iya. Karena pegawai itu adalah tugasnya melayani masyarakat. Iya. Nah, walaupun bukan ASN, tapi kan sekdes itu sama, tugasnya Iya. adalah melayani masyarakat. Selamat, Pak Kusno. Ya, Ini datang khusus ke Kalimantan Selatan ya? ya kebetulan sambil Memberi semangat. memberi semangat beliau. Iya, luar biasa. Sahabat, itulah Pak Kusno. Saya kira saya tidak perlu meresum lagi. Anda mendengar cerita yang sangat menarik dari beliaunya. Mudah-mudahan beliau bisa melaksanakan tugas dengan baik dan apa harapan-harapan beliau tadi bisa tercapai. Oke, Pak Kusno, terima kasih banyak. Terima kasih. Salam sehat. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.